wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi sebelum kita mulai saya mau cek dulu gimana suaranya, aman? Oke, aman ya. Suaranya jelas ya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya selamat datang di workshop kita pada sore hari ini. Adapun tema workshop kita yaitu Branding Your Artwork on Social Media bersama saya Dani Pramata. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih buat Amazing Academy yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi pemateri workshop pada hari ini. Jadi teman-teman semuanya, kedepannya kita nanti bakal bahas tentang gimana sih cara branding karya di sosial media. Yang pertama mungkin nanti kita bahas gimana sih caranya untuk menentukan konten karya kita, terus kedua nanti bagaimana caranya untuk menargetkan siapa audiens kita, terus yang ketiga nanti kita bakal bahas juga bagaimana caranya untuk mengembangkan karakter karya kita gitu. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin branding itu berarti kita ngomongin apa yang pengen kita jual di bagi audiens gitu loh. Jadi ada banyak branding yang bisa kita kita tonjolkan, bisa dari konten, bisa dari karakter gambar dan segala macamnya. Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya, di kolom chat, nanti bakal dibacain oleh Mas Agung dari Amazing. Baik, halo semuanya, langsung aja kita share materi kita pada sore hari ini. Saya izin share ya. Oke, gimana semuanya? Aman ya? Aman, Mas. Aman, oke siap. Jadi tema kita hari ini yaitu branding your artwork on social media. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Dani Pramata, atau biasa dipanggil Bang Dan. Jadi kalau di internet atau di Instagram orang lebih kenal dengan sebutan Bang Dan. Jadi saya itu adalah ilustratornya Illustory. Di sini saya sedikit menceritakan tentang apa itu Illustory. Jadi Illustory itu adalah konten tentang yang menceritakan konten karya berupa ilustrasi dan komik dan kartun yang bercerita tentang hal-hal sepele yang terjadi di masyarakat gitu. Bisa jadi kontennya itu kebanyakan memang diambil dari hal-hal yang berkaitan dari kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kayak hal-hal sepele lah yang kita lakuin di rumah, terus juga hal-hal yang kita lakuin di masa lalu, misalkan untuk anak-anak generasi 90-an, atau juga hal-hal yang sedang trending gitu, sedang yang bersifatnya itu temporary gitu. Jadi langsung aja. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Untuk profil saya, jadi saya Dani Pramata, atau biasa dikenal Bang Dan. Jadi profesi saya untuk saat ini memang kartunis dan konten kreator yang berasal dari Pekanbaru Riau. Jadi saya juga punya karya-karya Illustory namanya. Jadi di Instagram itu ada hashtag Illustory, itu adalah salah satu branding karyanya Bang Dan di sosial media. Jadi Illustory itu konten yang bercerita tentang 90-an dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi beberapa karya saya juga yang viral di dunia maya, baik di Indonesia dan juga di luar negeri, itu diantaranya karya Gabut Masa Kecil, terus ada karya mesin jahit juga, sama Walkman. Jadi kebanyakan memang karya saya yang viral itu temanya itu tentang 90-an. Karya saya juga sempat diulas oleh beberapa media di luar negeri seperti Brightside, Nenggek, Topito, Borpanda, dan lain-lainnya. Saat ini saya juga aktif berkegiatan di komunitas kartun dan komik di Riau. Terus selain itu saya juga mendirikan sebuah studio kreatif yang bernama Illustory Studio, ya, sesuai dengan branding karya saya di sosial media. Jadi di studio ini saya mengerjakan beberapa proyek kolaborasi dengan
beberapa brand dan juga instansi dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk CV saya sebagai berikut ya. Saya tinggal di Pekanbaru. Untuk sosial media saya itu Dani Pramata. Jadi Mas Agung sebenarnya nama saya Dani Pramata, Mas. Jadi bukan Dani Pratama. Jadi kebanyakan memang kalau orang sekilas membaca secara visual itu mereka memang mengira Dani Pratama gitu. Jadi nama saya yang benar itu sebenarnya Dani Pramata. Untuk pengalaman saya itu basicnya memang pernah jadi graphic designer, terus jadi guru menggambar juga, terus pernah berkecimpung di dunia digital marketing, dan terus saya juga jadi kartunis dan konten kreator dari tahun 2014 dan sampai sekarang. Nah, beberapa organisasi dan komunitas yang saya ikuti adalah yang pertama ada Sikari, Sindikat Kartunis Riau, dan Komik Riau. Oke, karena saya basicnya itu memang visual artist, jadi memang salah satu, kalau dulu salah satu cara kita untuk eksis itu adalah pameran. Nah, ini beberapa list pameran yang pernah saya ikuti, itu dari 2011 dan 2000 sampai 2019. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun. Dan memang sempat pameran itu berhenti ketika pandemi kemarin gitu. Tapi saya juga mohon doa mudah-mudahan nanti tahun 2000 tahun depan ya, mudah-mudahan saya bisa juga mengadakan pameran tunggal gitu. Jadi pameran tunggal Illustory. Oke, terus juga saya punya Instagram itu namanya Dani Pramata sesuai nama saya. Jadi kalau di sosial media memang orang kenalnya itu sebagai sebutan Bang Dan. Jadi aktif di sosial media itu memang saya dari tahun 2012 aktif berkarya di sosial media seperti platform Instagram, terus juga membuat konten branding konten Illustory itu dari 2016 sampai sekarang. Terus juga saat ini juga untuk follower Bang dan penikmat Illustory juga udah 100 ribuan pengikut dari seluruh wilayah Indonesia. Mungkin di sini ada beberapa yang jadi followernya Dani Pramata atau belum. Kalau misalkan belum, boleh follow dulu guys. Oke, next kita lanjut. Nah, ini beberapa karya konten Illustory Bang Dan. Ini beberapa karya yang memang karya saya yang viral di dunia maya ya. Viralnya kemana-mana, cuman kebanyakan orang nggak tahu bahwa yang buat adalah saya gitu. Contohnya kayak ini, kartun contohlah tukang parkir, walaupun punya banyak mobil tapi dia nggak sombong karena dia tahu itu semua itu hanya titipan. Nah, ini viralnya dulu zaman BBM guys. Zaman BBM viralnya itu ini seangkatan dengan meme-nya Mario Teguh sama mungkin ada meme-nya Danbo, boneka Danbo. Mungkin kalian dulu yang pernah pakai BBM Messenger ya. Nah, itu viralnya lewat media BBM. Terus juga ada karya kedua itu Rindu Bapak. Rindu Bapak ini viral di Asia Tenggara. Temanya sepele, temanya adalah tentang seorang bapak yang membopong anaknya dari depan TV menuju ke kamar gitu loh. Jadi Illustory itu emang berdasarkan hal-hal yang sering saya alami dulu semasa kecil. Jadi kekuatan kontennya di sana. Terus juga ada bermain mobil-mobilan di mesin jahit. Nah, ini viralnya di dunia. Jadi kartun ini viralnya di dunia. Jadi kenapa bisa viral? Mungkin kebanyakan mereka menganggap ini karya kartun atau ilustrasi ini semacam meme gitu. Jadi viralnya itu memang biasanya itu emang di grup-grup di website dan grup-grup ini luar negeri. Kalau misalkan bermain mobil-mobilan di mesin jahit itu viralnya sampai ke ke negara-negara yang notabene-nya itu berkembang gitu, kayak mungkin kayak negara-negara berkembang kayak mungkin Asia Tenggara ya, Asia Tenggara, kecuali Eropa dan Amerika gitu, karena yang mengalami mesin jahit manual ini kan masih negara-negara berkembang. Kalau misalkan di Eropa dan Amerika itu mereka
main mobil-mobil dan mesin jahit itu udah tahun 70 dan 80-an gitu loh. Jadi yang relate itu adalah negara-negara yang sama kayak kita justru. Terus ada ini tipe-tipe pengguna sosial media. Waktu itu belum ada TikTok ya gitu. Jadi kalau di Instagram itu kebanyakan usernya gimana, kalau di Twitter gimana, kalau Facebook gimana, kalau di YouTube gimana gitu. Nah, terus ada juga karya saya yang viral di luar negeri itu adalah Walkman, dan ini udah di remake beberapa kali dengan berbagai versi dari berbagai negara. Terus yang selanjutnya ada komik tentang hati ini juga udah viral di luar negeri, bahkan ini jadi template meme di 9gag gitu loh. Dan ini udah di remake dengan beberapa versi juga. Ada yang dianimasiin bahkan dengan berbagai bahasa juga gitu loh. Nah, salah satu karya saya yang super viral ini Gabut Masa Kecil. Jadi Gabut Masa Kecil ini adalah karya saya yang viral sampai sekarang. Kalau boleh saya bilang bahwa karya ini adalah mungkin mega viral gitu, karena memang ini viralnya kemana-mana, tidak hanya di platform Instagram, tapi juga di Facebook, YouTube, bahkan sampai Twitter. Nah, di Twitter karya ini juga sempat beberapa kali kita sempat beberapa kali konflik juga dengan beberapa akun media yang verified dari luar negeri. Di Twitter dramanya udah banyak, jadi memang beberapa karya Illustory itu emang viral di luar, cuman ya kita tahu bahwa ketika karya kita itu viral di luar itu kan memang kita tidak bisa mengkontrol kan gitu. Jadi ya itulah risiko berkarya di sosial media. Cuman salah satu caranya nantilah kita bahas gimana sih caranya biar orang tahu bahwa ini adalah karyanya kita. Salah satu caranya adalah dengan branding karya gitu. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa karya Illustory juga viral dan sempat diulas oleh beberapa media hiburan di luar negeri. Jadi Illustory ini emang kontennya itu dari 2016 hashtagnya dan sampai sekarang. Dan akhirnya dulu awalnya memang beberapa karya itu viral kemana-mana, dan sampai sekarang alhamdulillah beberapa orang terus yang di luar negeri juga udah tahu bahwa wah ternyata ini karyanya Dani Pramata kayak gitu. Jadi udah beberapa kali juga di review juga. Oke, lanjut. Nah, selain berkarya di sosial media itu juga saya juga aktif mengisi workshop dan webinar juga. Jadi dari dulu sampai sekarang memang set job saya juga seperti ini gitu, mengisi workshop dengan berbagai tema. Tapi kebanyakan memang tema-tema yang saya angkat adalah memang tentang berkarya di sosial media, tentang branding, tentang jadi content creator, bekerja dengan passion dan segala macamnya. Nah, dari Illustory itu juga alhamdulillah saya juga dapat kepercayaan oleh beberapa brand nasional dan kementerian. Jadi kebanyakan memang ajakannya itu kolaborasi gitu. Nah, enaknya kayak gitu, enaknya ketika kita udah punya branding karya seperti kayak Illustory, jadi banyak brand yang tertarik untuk kerjasama gitu, karena mereka menganggap bahwa Illustory ini adalah sebuah movement atau sebuah konten yang sifatnya itu sederhana, temanya sederhana, cuman memang bisa menjangkau semua orang gitu. Jadi makanya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang saya tetap konsisten untuk mengangkat tema-tema sederhana seperti hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan kita, kayak hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan juga kebanyakan juga berasal dari hal-hal yang berasal dari pengalaman kita di generasi 90-an atau ketika kita kecil dulu. Oke, mungkin itu untuk perkenalan dari saya. Jadi buat teman-teman biar tahu siapa saya, terus background-nya apa, terus juga
di sosial medianya di mana gitu ya. Nah, lanjut kita akan bahas tentang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu cara branding karya kita di sosial media. Yang pertama adalah gimana sih cara untuk menemukan ide konten pada karya. Gitu. Kenapa saya bilang ide konten ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah karya gitu, karena ini bisa menjadi ciri khas atau karakter kita. Kalau misalkan target kita berkarya di sosial media untuk targetnya itu bisnis, nah ini menjadi salah satu solusi jitu gitu loh, karena gini, kalau misalkan brand atau pihak luar pengen kerjasama dengan ilustrator, mereka pasti melihat apa yang bisa kita jual gitu. Yang pertama adalah mungkin bisa dari konten kita. Nah seperti saya, kalau Bang Dan itu kontennya di Illustory gitu. Kenapa Illustory? Illustory itu ceritanya tentang kebanyakan memang hal-hal yang tentang 90-an gitu loh. Terus juga yang kedua adalah karakter gambar gitu. Karakter gambar ini sangat penting. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu nilai jual seorang ilustrator atau komikus juga gitu. Kalau misalkan kita punya karakter gambar yang kuat, itu mungkin kebanyakan akan orang pengen kerjasama dengan kita gitu. Kalau misalkan gambarnya bagus, ada banyak orang yang gambar bagus, cuman gambar yang berkarakter itu enggak semuanya gitu. Jadi mungkin salah satu tujuan berkarya itu kalau bagi saya memang pada akhirnya adalah kita memiliki karakter gambar tersendiri, kayak gitu. Sejauh ini aman ya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi? Oke, siap. Thank you. Oke, kita lanjut. Poin pertama adalah gimana sih cara menemukan ide konten pada karya gitu. Oke, yang pertama adalah kita harus mencari ide konten yang sesuai dengan minat dan passionnya kita gitu loh. Kalau misalkan ini konteksnya memang kita bicara tentang ilustrasi dan komik ya. Kalau misalkan teman-teman pengen buat konten pada sebuah karya, itu kita harus kita harus membuat planning dulu. Kita pengennya kontennya itu seperti apa gitu. Nah, kebanyakan memang konten-konten yang bisa di branding itu adalah konten-konten yang sesuai dengan passionnya kita. Nah, contohnya kayak Bang Dan gitu loh. Kalau Bang Dan itu adalah, kalau misalkan teman-teman lihat beberapa karya tadi, jadi minatnya Bang Dan itu di mana? Minatnya Bang Dan itu tentunya ada di hal-hal yang berbau tentang 90-an gitu loh. Berarti saya memang hobinya adalah suka nostalgia kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman passionnya itu memang di jokes istilahnya ya, jokes garing ya istilahnya itu, mengangkat jokes yang absurd gitu atau garing. Nah mungkin kalian bisa buat komik ilustrasi atau komik yang idenya tentang cerita yang jokes garing juga gitu. Nah kalau misalkan kalian pengen mengangkat, oke, bisa jadi itu jokes bapak-bapak, bisa jadi. Karena belum ada ya komik atau kartun yang mengangkat tentang jokes bapak-bapak. Nah, itu menarik tuh dari Mas Dimas. Idenya keren. Kayak gitu. Ada lagi misalkan kalau kita pengen buat komik atau ilustrasi, cuman kita pengen mengangkat tentang anak-anak sekolahan, mungkin bisa diangkat itu konten-konten yang berkaitan tentang cerita selama masa sekolah gitu, atau ya ABG gitu, atau nah bisa jadi ini kayak dari Kak Yusri, kontennya kalau misalkan minat kita di horor ya bisa jadi kita mengangkat tema horor gitu. Jadi yang pertama adalah memang kita harus benar-benar menentukan ide konten itu yang sesuai dengan passion kita. Jangan sampai misalkan kita mengangkat konten yang tidak sesuai dengan kita gitu loh. Kalau misalkan kita tidak ada basic tentang olahraga misalkan gitu, jadi kita pengen buat komik tentang olahraga juga, itu kayaknya kita bisa cuman kayaknya butuh waktu yang panjang gitu loh.
Oke, kayak ide Kak Fani Farida itu mungkin kontennya tentang jokes kehidupan mahasiswa gitu ya, gimana hubungan kita dengan dosen, gimana hubungan kita sesama teman di kelas, di kampus gitu, atau gimana hubungan kita dengan apa namanya, dengan pembimbing skripsi kayak gitu. Nah, masak-masak juga. Jadi gitu ya, guys. Oke, ada ini dari Kak Ferdika, jika materi pelajaran misalnya bisa nggak? Bisa. Ada komik atau ilustrasi yang bercerita tentang ilmu pengetahuan gitu loh. Maksudnya dia kalau di Instagram kalau nggak salah itu ada akun komik itu yang isinya tentang dia menjelaskan tentang biologi gitu. Misalnya menjelaskan siklus kupu-kupu. Misalkan kupu-kupu itu awalnya dari telur, terus dari fasenya dari mana. Jadi dia menjelaskan tentang kayak gitu, terus tentang apa pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada banyak sih beberapa kreator komik atau ilustrasi yang fokusnya di konten-konten seperti itu gitu loh. Jadi ada banyak ya guys. Jadi nggak hanya di 90-an tadi kayak ya betul, Dexter Stone kayak gitu. Jadi ada banyak tema-tema yang bisa kita angkat sesuai passion kita gitu. Gimana kalau misalkan kita pengen angkat tapi hal ini nggak sesuai dengan bidang kita gitu. Passion kita bisa jadi, cuman kalian harus mau nggak mau harus rajin membaca gitu. Kalian mau nggak mau harus merubah arah passionnya kita gitu. Nggak salah sih, cuman memang ketika kita berkarya itu rasanya feel-nya agak kurang gitu. Kalau misalkan itu bidang yang bukan milik kita. Sebagai contoh kasus, jadi Bang Dan pernah kolaborasi sama Kemendikbud, itu kita menggarap tentang komik toleransi di kehidupan di sekolah gitu loh. Maksudnya di sekolah. Nah, di sekolah itu kan ada banyak orang yang berbeda ras, berbeda suku. Nah, mau nggak mau, karena Bang Dan nggak tahu yang hal kayak gitu, jadi mau nggak mau kita belajar gitu loh. Ya mau nggak mau ketika kita pengen buat komik, ya mau nggak mau kita harus mempelajari apa yang pengen kita aplikasiin tadi gitu. Mungkin kasusnya kayak gitu. Oke, mungkin lanjut. Oke, lanjut yang nah ini seperti yang Bang Dan bilang tadi adalah cari ide sesuai dengan minat. Nah, seperti yang Bang Dan bilang tadi bahwa minatnya Bang Dan itu adalah suka nostalgia. Jadi kebanyakan memang konten-konten Bang Dan itu adalah mengangkat hal-hal yang berkaitan tentang tema-tema 90-an atau nostalgia gitu. Contohnya kayak yang pertama, ini contoh kayak ilustrasi yang pertama itu kayak apa? Pernah nggak kalian yang cewek ini main BP atau bongkar pasang gitu ya? Buat rumah-rumahan dari tanah liat atau dinding apa bungkus rokok gitu ya. Itu main BP ya ampun kangen. Ya, jadi mungkin main masak-masakan juga gitu ya. Jadi mungkin untuk anak-anak yang lahir di era 90-an gitu ya. Saya nggak tahu ya, apakah anak-anak sekarang itu masih main BP atau enggak gitu. Cuman di zaman saya dulu memang anak-anak anak-anak 90-an itu apalagi yang cewek itu emang hobinya main BP atau bongkar pasang. Nah, bongkar pasang itu kayak karakter tapi bajunya itu bisa diganti-ganti gitu loh. Terus kita di situ buat denah rumahnya, ada kamarnya, terus juga kita buat meja tamunya itu dari bungkus rokok, betul nggak? Kayak gitu. Jadi terus buat sapunya dari lidi yang dikasih apa? Ya bahan dasarnya memang kertas gitu loh. Kayak gitu. Ya ampun mainan kesukaanku dulu gitu. Ya kayak gitu ya. Contohnya terus yang kedua kayak ilustrasi main mobil-mobilan di mesin jahit gitu loh. Ini pengalaman pribadi juga karena dulu di rumah saya punya mesin jahit, kalau nggak salah merek Singer itu punyanya nenek ya. Jadi waktu kecil itu dulu sering main mobil-mobilan di situ karena di situ ada setirnya. Jadi setiap masuk ke situ terus bermain itu
selalu berimajinasi bahwa itu adalah mobil-mobilan gitu loh, mobil gitu loh, atau pusat kendali pesawat luar angkasa kayak gitu. Terus yang ketiga ini ya kayak gitu ya, maksudnya hal nostalgia lainnya adalah sunat. Mungkin bagi dulu anak-anak 90-an yang muslim mungkin pernah sunat terus dijanjiin beli PS1 ya sama orang tuanya gitu. Terus kalau anak-anak sekarang kan emang kalau sunat kan cepet tuh, penyembuhannya cepat banget gitu. Nah, kalau kita dulu itu kalau sunat itu bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan gitu. Ya dijanjiin dibeliin PS1, cuman yang datang ini police station gitu. Police station itu kayak Sega gitu loh. Pernah nggak? Kayak gitu ya. Jadi yang pertama adalah konten itu harus sesuai dengan passionnya kita gitu. Oke, lanjut. Poin yang kedua adalah buat konten yang relate dengan audiens. Nah, seperti yang saya bilang tadi gitu. Buat konten yang relate dengan audiens. Karena di sini biasanya kita buat karya, baik itu ilustrasi, komik ataupun kartun, itu memang kita harus mencari siapa calon audiens kita atau pembacanya kita atau penikmatnya karya-karya kita gitu. Ya, kalau misalkan kayak Bang Dan, itu karena kontennya itu tentang 90-an, jadi kebanyakan memang yang relate itu adalah anak-anak yang seusia dengan Bang Dan gitu. Maksudnya yang lahir di era 90-an kayak gitu. Oke, kayak gini contohnya. Dulu mungkin ini hal sederhana ya yang terjadi di kehidupan kita. Bahagia itu ketika kita menyambut ibu yang pulang dari pasar gitu loh. Karena apa? Karena kita senang ketika ibu membawa plastik yang berisi jajanan gitu. Jadi kita senang gitu loh. Jadi kita selalu menunggu momen-momen di saat ibu pulang dari pasar gitu. Mungkin sampai sekarang masih ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ini relate kalau misalkan saya buat ini relate sama orang-orang yang mungkin lahir di eranya saya gitu, di 90-an gitu. Mungkin mereka bakal relate, wah dulu ternyata waktu kecil kayak gini gitu. Mungkin sampai sekarang juga relate juga ya. Itu dari Kak Marisa, ketahuan deh umurku terlalu banyak yang relate Bang gitu ya. Kayak gitu. Oke ya, jadi yang kedua adalah kalau bisa karya konten kita itu relate dengan calon audiensnya kita. Kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah kita juga harus gimana caranya menemukan ide itu adalah kita juga harus memperbanyak membaca dan juga menonton gitu. Karena kembali lagi seperti yang saya bilang, riset itu penting juga. Walaupun kita memilih menjadi ilustrator, komikus, riset itu sangat penting gitu. Jadi riset itu nggak hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan atau di penelitian gitu, enggak. Sebagai ilustrator, komikus, riset, banyak membaca atau menonton berbagai sumber itu juga penting gitu loh. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak konten pengalaman kita tentang generasi 90-an yang dulu suka teleponan melalui radio gitu. Ada yang pernah ngalamin nggak? Kayak gitu. Nah dulu ini kalau nggak salah ini Bang Dan dapat idenya dari sebuah artikel yang menceritakan tentang yang menceritakan tentang hiburan zaman dulu gitu loh. Hiburan zaman dulu itu ya salah satunya adalah mendengarkan radio kan kayak gitu. Jadi dari membaca itu Bang Dan cari referensi lain, ternyata juga ada beberapa cara untuk kirim lagu di radio. Misalkan kita bisa kirim surat kertas atensi, pernah nggak? Kertas atensi gitu. Jadi kita dulu kalau mau ngirim salam-salam ke radio itu kita beli kertasnya dulu, nanti kita kirim ke radionya gitu. Kayak gitu. Nah, oke, banyak yang fokus sama barang-barang yang lain ya, kayak kasur kapuk gitu, kayak gorden
Gordon Bango gitu ya. Dan request di radio juga ngalamin. Ya kayak gitu ya. Jadi memang kalau bisa memang poin yang ketiga adalah kita harus banyak membaca dan juga riset atau juga menonton ya, kalau zaman sekarang mungkin menonton bisa. Ketahuan deh umurnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke ya, sampai poin ketiga oke, kita lanjut. Nah, yang keempat adalah yang tidak kalah penting adalah kita juga harus sering-sering untuk melihat karya orang lain gitu. Karena gini, dalam menentukan konten itu memang terkadang kita dipengaruhi oleh karya-karya kontennya orang lain juga gitu loh. Ada banyak ilustrator di dunia ini yang memang dia punya idola gitu loh. Ya kan? Jadi karya yang dia buat sekarang itu memang dipengaruhi oleh karya-karya yang dia lihat sebelumnya gitu. Nah, kalau untuk Bang Dan sendiri, kenapa ingin mengangkat konten 90-an dan karakter gambarnya seperti itu? Memang mungkin dipengaruhi oleh bacaan dulu, karena dulu Bang Dan suka baca komik-komik majalah Bobo yang di dalamnya ada ilustrasi-ilustrasi yang karakter gambarnya itu memang anak-anak gitu ya. Jadi pengaruhnya dari sana. Jadi poin terakhir yang memang penting itu adalah kita memang harus sering melihat karya orang lain kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin untuk bagian gimana cara menemukan ide udah fix ya, udah clear ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut poin yang kedua, bagian kedua, yaitu jadi kalau misalkan kita sudah menemukan ide konten, nah sekarang gimana caranya menciptakan target audiens gitu? Karena kalau menjadi ilustrator atau komikus kita memang harus punya pembaca atau penikmat karyanya kita gitu. Kalau misalkan kita apalagi kalau misalkan tujuan kita itu bisnis ya, bisnis. Nah, kita harus tahu siapa yang menjadi penikmatnya karya-karyanya kita. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah sebelum kita menentukan siapa target audiens kita adalah yang pertama adalah kita harus memilih platform untuk berkarya gitu. Nah, zaman sekarang kalau misalkan karena konteks kita sekarang ngomongin sosial media, jadi ada banyak platform atau sosial media yang bisa jadi media untuk publish karya gitu. Nah, kalau untuk Bang Dan sendiri, Bang Dan itu cuma fokus di 2 platform sosial media. Yang pertama adalah Instagram, terus yang kedua di TikTok gitu loh. Karena apa? Karena memang platform sosial media ini sesuai dengan dengan karya kita gitu. Jadi misalkan kita pengen publish karya yang bentuknya itu gambar atau ilustrasi. Jadi salah satu platform yang cocok memang Instagram. Terus yang kedua mungkin juga bisa di TikTok kayak gitu. Tapi misalkan teman-teman kalau misalkan pengen coba platform digital yang lain nggak masalah juga gitu. Jadi itu tergantung kita juga, kita pengennya mainnya di sosial media yang mana gitu. Kayak gitu. Gimana kalau nggak ada sosial media ya? Gimana ya kalau nggak ada sosial media susah juga gitu. Kalau nggak ada sosial media ya kayak zaman dulu gitu. Kita pengen kalau dulu zaman dulu kita pengen publish karya itu di mana? Itu masih ada mading, ada tabloid sekolah, ada koran di daerah gitu ya. Jadi kita bisa kirim karya ke sana terus dipublish gitu kan. Nah, kalau sekarang kan rubrik kayak gitu udah berkurang gitu loh. Mading paling adanya di sekolah. Ya, salah satu caranya adalah kita memang kalau nggak ada cara memang kita menggunakan platform digital yang ada gitu loh. Tapi saya yakin kebanyakan teman-teman di sini pasti udah menggunakan Instagram ataupun TikTok sebagai media untuk buat konten ya, kayak gitu. Oke, oke ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah kita juga harus mempelajari target audiensnya kita gitu. Nah, ini penting juga. Sorry. Nah, kita harus juga menentukan siapa target audiensnya kita. Nah, berkaca dari kontennya Illustory,
karena kontennya itu tentang hal-hal yang berkaitan tentang 90-an. Jadi target audiensnya Bang Dan itu adalah memang orang-orang yang juga seumuran dengan Bang Dan gitu loh. Maksudnya seperti yang Bang Dan bilang tadi, target audiens Illustory itu adalah orang-orang yang memang relate terhadap hal-hal yang berbau tentang 90-an atau hal-hal yang berbau nostalgia kayak gitu. Nah, itu terbukti ketika Bang Dan lihat insight dari siapa kebanyakan siapa follower yang umurnya itu dari mana gitu ya, umurnya di umur berapa gitu. Nah, kebanyakan di situ memang yang lahir di tahun 90-an ke atas, yang rentang umurnya itu dari 25 sampai 34 tahun gitu. Berarti memang kontennya Illustory itu sesuai, penikmatnya itu sesuai, targetnya itu sesuai kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi hal kedua yang gak kalah penting adalah memang kita harus menentukan siapa target audiensnya kita. Nah, kalau misalkan kita buat konten tentang horor gitu ya, konten karya kita tentang horor, ya mau nggak mau target audiensnya adalah orang-orang yang suka dengan horor gitu. Atau kita pengen buat konten atau komik, kartun yang kontennya itu tentang anak sekolahan, kehidupan di sekolah seperti apa gitu. Nah, berarti target audiensnya itu adalah anak-anak sekolahan kayak gitu, atau anak-anak yang atau orang-orang yang pernah merasakan duduk di bangku sekolah kayak gitu. Jadi itu sangat penting, jangan sampai target audiens kita itu salah sasaran gitu ya, kayak gitu. Oke ya. Yang kedua tadi adalah kita harus menentukan siapa target audiens kita. Nah kayak gini, contohnya guys, kayak gini, Bang Dan misalkan buat konten tentang dengerin kirim-kirim salam di radio gitu. Nah, yang ngerasain tuh banyak gitu. Itu kayak ada mantan penyiar radio gitu, ada juga memang yang dia juga dulu suka dengerin radio kayak gitu. Jadi mereka itu share pengalaman mereka tentang kontennya Bang Dan gitu. Wah, relate nih. Ini aku alamin dulu ketika aku masih remaja gitu. Kayak gitulah. Jadi memang target audiens itu harus benar-benar sesuai gitu dengan siapa yang kita targetin. Terus yang kedua kayak gini. Siapa yang pernah nonton Amigos? Amigos di sini. Yang mungkin ada kakak-kakak yang lahir di era 90-an. Kak Marisa, oke. Nonton. Oke, semuanya ya. Wah, suka Amigos gitu. Siapa? Dulu biasanya siapa? Pedro. Pedro. Oke, semua jawab Pedro. Nah, kayak gitu. Jadi target audiensnya karena Bang Dan mengangkat ilustrasi tentang nonton film Amigos di TV. Itu jamnya dulu kalau nggak salah siang ya. Siang ketika setelah pulang sekolah gitu. Nah, banyak yang relate gitu. Karena memang mereka ngerasain dulu. Mereka juga ngalamin nonton Amigos gitu. Dan mereka juga punya bias andalan mereka itu Pedro gitu kan. Oke, semua jawab Pedro. Semuanya Pedro ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi poin penting itu adalah kita juga harus menentukan siapa target audiensnya kita. Oke, yang lanjut kita ketiga. Oke, udah ya tentang Amigosnya. Kita lanjut selanjutnya. Yang ketiga adalah kita juga harus mempelajari jam aktif audiens gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen berkarya di sosial media dan kita memang menargetkan siapa audiensnya kita. Nah, kita juga harus mempelajari kapan mereka aktif di sosial media gitu. Nah, karena Bang Dan tadi ketika kita lihat insight dari followernya Illustory, itu memang kebanyakan penikmat Illustory adalah jam-jam aktifnya itu ketika jam-jam istirahat makan siang,
terus ketika dalam perjalanan pulang dari kantor, terus jam 9 malam ke atas gitu. Jadi 3 jam itu. Kayak gitu. Jadi memang kita harus tahu, misalkan audiens kita itu ibu-ibu ya, kita harus tahu dulu ibu-ibu itu aktif di sosial media itu di jam berapa aja gitu. Ya kalau misalkan target kita kontennya tentang anak-anak sekolah, targetnya itu untuk anak-anak sekolah, ya kita harus tahu kapan mereka menggunakan sosial media. Ya mungkin kalau misalkan targetnya anak-anak sekolah, ya berarti jam aktif mereka adalah ketika weekend, ketika Sabtu atau Minggu kayak gitu. Jadi kita harus harus paham tentang jam aktif audiens kita atau follower kita di sosial media kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kayak gini. Kalau Bang Dan sendiri memang jam aktifnya itu memang malam sih. Malam, karena memang follower Bang Dan kan rata-rata udah pekerja. Jadi mereka bermain sosial media itu memang jamnya itu di jam-jam setelah pulang kantor. Jadi jam 6 sore sampai jam 9 malam kayak gitu. Nah, poin yang kelima adalah kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan audiens. Nah, selain 4 poin sebelumnya tadi, salah satu poin yang menurut saya juga penting adalah kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan audiens. Caranya adalah kalau misalkan kita bermain di sosial media, ya mau nggak mau kita harus berbalas komentar gitu ya. Yang kedua adalah mungkin kita bisa merepost karya kita yang di repost atau dijadiin story oleh follower kayak gitu. Yang ketiga mungkin kita bisa juga mengangkat ilustrasi atau kartun yang idenya itu dari mereka kayak gitu. Jadi cara membangun komunikasi yang baik dengan audiens itu sangat penting. Kayak gitu ya. Oke, sejauh itu gimana? Aman? Oke, siap. Kalau begitu, kalau sudah aman, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu, nah, salah satu branding yang paling penting di sosial media itu adalah juga kita harus memiliki karakter pada karya gitu. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah memiliki nilai jual gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang banyak brand atau perusahaan yang bekerja sama atau kolaborasi dengan ilustrator, itu rata-rata yang karyanya gimana? Apakah yang bagus atau yang berkarakter? Betul, betul. Kebanyakan memang mereka suka dengan karya-karya yang memiliki karakter yang kuat gitu. Apakah bagus itu memiliki nilai jual? Punya nilai jual, cuman saingannya ada banyak gitu. Makanya saya bilang tadi bahwa ada banyak orang yang punya gambar bagus, tapi nggak semua orang bisa gambar berkarakter gitu, yang memiliki ciri khas kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan kita pengen ya, bukan berarti bagus itu nggak penting ya. Kalau bisa seimbang sih. Kita juga punya gambar kita bagus dan karakter gambarnya juga kuat, itu sangat penting juga gitu. Kayak gitu. Karena apa? Karena kebanyakan memang salah satu nilai jual dari seorang ilustrator atau komikus, bahkan pelukis juga ya, itu adalah mereka memiliki karakter gaya gambar yang kuat pada gambarnya gitu. Kayak gitu. Ya kalau misalkan kita punya gambar sekedar bagus, itu orang bakal susah menilainya ini karyanya siapa, karena oh ini mungkin orang lain juga buat karyanya kayak gini gitu. Mungkin ada yang ini ada followernya Tahilalats mungkin ya di sini, itu lihatlah komiknya Tahilalats itu karakternya kuat gitu loh, karakter gambarnya kuat gitu. Jadi itu menjadi salah satu nilai jual yang dilirik oleh banyak pihak untuk berkolaborasi gitu. Kayak gitu. Ya, karakter itu semacam art style pada gambar memang. Kayak gitu. Nah,
Ini mungkin kita lihat ya beberapa karakter atau art style pada gambar komik, tokoh komik di sini. Mungkin beberapa ada yang tahu kayak gini. Ini ada yang tahu ini komiknya siapa? Ini yang sama anjing. Oke, Tintin ya. Jadi oke, siapa yang nggak kenal komiknya Tintin gitu loh. Jadi komik Tintin itu kan memang karakternya kuat banget gitu loh. Mungkin karakter yang bisa ditonjolin dari style gambarnya itu mungkin dari segi goresan gambar. Terus yang kedua adalah dari segi pewarnaan. Mungkin kalau di komik Tintin mereka nggak pakai shadow ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai dua layer untuk bayangan pada gambar gitu, kayak gitu. Nah itu jadi ciri khas juga. Yang di selanjutnya ada, ya tahu lah ya, komik atau animasi yang lagi dibuat live actionnya oleh Netflix, One Piece gitu ya. Terus yang ketiga ada tahu lah ya semuanya. Simple ya kalau menurut teman-teman, simple ya gambar-gambarnya si S ini gitu. Cuman kalau bagi saya ini bukan bukan gambarnya sederhana gitu. Bukan gambarnya eh, simple. Justru saya nganggap ini adalah gambarnya itu berkarakter gitu. Terus yang di bawah Tintin ini ada eh, karyanya almarhum ini, kartunis Indonesia Bikun Panji Koming ya kalau nggak salah. Nah kayak gini hitam putih aja dia Panji Koming. Dulu itu kalau nggak salah di publishnya itu di koran gitu loh. Ya stylenya kayak gitu, stylenya hitam putih, terus style gambarnya emang kartun-kartun kayak gini gitu. Yang di tengah ya tahu lah ya, ini komiknya komik eh, stylenya Amerika. Mungkin di Amerika ada Marvel ataupun DC yang mungkin style gambarnya itu agak tegas, pewarnaannya juga kadang detail gitu. Terus pokoknya kalau komik Amerika itu berotot semua gitu. Maksudnya yang superhero seriusnya ya gitu, berotot gitu, tegas gitu, kayak gitu. Nah itu jadi salah satu karakter atau ciri khas gambar juga gitu. Nah yang terakhir ya tahu lah ya, komiknya, komik legendnya waktu saya kecil dulu, langganan saya dan sampai sekarang masih saya simpan, itu adalah komik karyanya Pak Tatang S, komik tentang Petruk Gareng. Kebanyakan memang ceritanya itu tentang siluman-siluman, dedemit gitu ya. Oke gitu. Jadi, nah dari kita lihat dari tiga style gambar ini berbeda-beda kan. Nah, apa yang membuat mereka itu dikenal oleh pembacanya adalah ya itu yang tadi, selain ceritanya yang kuat itu adalah karakter karakter pada gambarnya yang mereka tonjolin gitu. Kayak gitu. Oke, sejauh ini aman tentang karakter apa? Salah satu cara branding karya di sosial media tentang karakter. Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, gimana sih caranya menemukan karakter gambar kita? Sebenarnya teknisnya itu sama kayak bisnis sebenarnya gitu. Yang pertama adalah ATMC gitu. Yang pertama adalah amati, tiru, modifikasi, dan ciptakan. Nah, banyak yang bertanya apakah kita boleh menjadikan karya orang lain sebagai referensi. Menurut teman-teman gimana? Boleh nggak menjadikan karya orang lain sebagai referensi karya untuk kita berkarya? Boleh ya, nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu. Karena apa? Karena kita ini kan memang manusia visual, apa, makhluk visual yang pertama kali kita lihat itu kan adalah visualnya gitu. Jadi memang siapa sih di dunia ini yang menciptakan sesuatu itu tanpa melihat hal di sekelilingnya gitu kan. Orang buat pesawat aja lihatnya karena apa? Karena lihat burung kan kalau nggak salah gitu. Orang kayak orang
pengen buat komik misalkan gitu, kayak saya tadi pengen buat komik, ya saya dipengaruhi oleh bacaan saya waktu kecil dulu, yaitu majalah Bobo ataupun kartun-kartun yang ada di media cetak kayak gitu. Jadi saya dulu itu sering meniru itu gitu, sampai akhirnya saya memiliki karakter gambar tersendiri gitu. Makanya style gambarnya kayak gitu, dia sederhana gitu, ala-ala kartun, tidak detail, pewarnaan juga simple gitu. Jadi memang salah satu caranya memang ATMC. Ya, kalau misalkan teman-teman biasanya ya, selama ini memang orang yang punya karya tersendiri, itu biasanya mereka punya artis favoritnya gitu. Pasti dipengaruhi oleh artisnya gitu, ataupun seniornya yang punya jago gambar juga. Biasanya kayak gitu kebanyakan gitu. Ya kalau misalkan ada teman-teman melihat temennya yang gambarnya itu stylenya style Marvel atau DC ala Amerika, mungkin memang bacaan itu adalah komik-komik dari Marvel juga gitu, kayak gitu. Jadi caranya adalah memang kita harus amati, terus kita tiru, kita modifikasi, terus dan kita ciptakan style yang baru, kayak gitu. Apakah yang nggak boleh itu adalah kita mengakui karya orang lain itu sebagainya karya kita, itu sih yang nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan pengen jadiin karya orang sebagai referensi nggak masalah, cuman jangan mengakui karya orang lain itu sebagai karyanya kita gitu. Itu sama halnya kayak mencuri atau plagiat kan. Ada banyak, apalagi yang style-stylenya sama ya. Mungkin teman-teman kalau lihat komik-komik kayak komik-komik Jepang itu stylenya kan hampir mirip. Nah kayak gitu. Terus komik Marvel atau DC, komik-komik Amerika itu kan stylenya hampir mirip juga kan. Gitu. Atau komik-komik kartun gags yang ada di koran-koran atau kartun-kartun lucu-lucuan gitu. Itu stylenya hampir mirip juga gitu. Jadi memang kadang dipengaruhi oleh siapa referensi kita dan siapa yang kita baca gitu, karya siapa yang kita baca kayak gitu. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi apa yang bisa kita tonjolin dari karakter gambar yang saya bilang tadi? Yang pertama adalah bisa jadi dari goresan gitu. Goresan gambar di sini karena ada banyak. Sekarang kan teknis menggambar itu ada banyak. Ada digital, ada juga yang manual kan. Yang manual. Mungkin ada yang ketika manual ada yang menggambarnya itu goresan gambarnya itu tegas gitu. Ada yang mungkin goresan gambarnya itu halus kayak gitu. Ada yang goresan gambarnya itu terputus-putus kayak gitu. Jadi memang goresan itu bisa jadi branding karya kita yang akan kita publish di sosial media. Terus yang kedua juga ada komposisi gambar ya, misalkan komposisi pada gambar misalkan ya kita pengen buat orangnya itu pendek gitu, atau memang proporsinya itu memang kayak manusia asli yang memang tinggi gitu, atau kita pengen buat matanya itu cuma titik doang gitu. Nah itu bisa jadi juga karakter bisa juga jadi karakter yang bisa kita tonjolin pada karya kita gitu. Nah yang ketiga yang nggak kalah penting adalah pewarnaan. Walaupun banyak juga yang memilih hitam putih ya, hitam putih pada karyanya. Cuman pewarnaan ini juga penting ya, karena pewarnaan ini memang banyak juga ciri khasnya. Ada yang warnanya itu emang yang soft, terus ada juga yang tegas, warnanya itu merahnya merah kuat gitu. Jadi kalau misalkan 3 poin ini kita aplikasikan ke karakter gambar kita dan kita punya ciri khas tersendiri, itu bisa jadi nilai jual atau karakter gambar yang bisa kita pakai dan kita publish atau kita jual ke audiensnya kita kayak gitu. Oke. Terakhir mungkin itu aja sih dari saya, dari Bang Dan ya. Ini sebenarnya masih kita sebatas bahas simpel aja. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman pengen ikut lagi pembahasan yang lebih detail,
tentang gimana branding karya di sosial media, apalagi tentang komik gitu. Mungkin bisa ikut nanti di masterclass ya, Mas Agung ya. Di masterclass selanjutnya, nanti di sana kita bakal bahas lebih detail, misalkan kayak tadi gimana cara menentukan ide. Nanti di sana saya bakal share tentang apa aja ide-ide yang bisa kita angkat gitu loh. Maksudnya saya bakal kasih contoh misalkan kayak tadi kita udah bahas tentang tema 90-an. Nah, ada banyak lagi gitu loh. Misalkan ada horor, ada tentang daily life, terus ada, nah itu kita bahas itu nanti. Terus juga nanti kita bahas gimana cara memperkuat karakter gambar kita agar kita memiliki karakter gambar yang kuat di sosial media gitu atau di digital platform. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pengen ikut, silakan gabung atau join nanti di master kelasnya Amazing Academy selanjutnya. Nah nanti mungkin Mas Agung bisa menjelaskan juga. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi saya pengen bilang bahwa apa yang saya share di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi ya bukan bermaksud untuk menggurui. Jadi apa yang saya tampilkan tadi itu memang semuanya itu berdasarkan pengalaman Bang Dan selama ini bagaimana Bang Dan branding karya di sosial medianya gitu loh, di Dani Pramata, di Instagram Dani Pramata dan juga di TikTok-nya Dani Pramata. Kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dan, makasih Bang Dan. Tapi jangan lupa setelah ini kita ada sesi tanya jawab Bang Dan sama teman-teman udah banyak yang nanya juga nih di Q&A. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A, saya juga akan sedikit menambahkan informasi tadi dari Bang Dan soal masterclass-nya Bang Dan ya. Saya share screen dulu nih. Sebentar, mengenai masterclass ya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Jadi ini tadi informasi dari Bang Dan saya tambahkan. Jadi detail dari kegiatan masterclass-nya Bang Dan ini diadakan 8 Juli, kurang lebih mungkin sekitar 2 mingguan lagi ya, jam 13 nanti. Apa aja sih nanti yang dibawakan oleh Bang Dan di kelas berikutnya? Jadi judulnya itu adalah Comic Artwork Masterclass. Learn apa aja? Advanced tips on how to find content idea, how to create your advanced comic artwork, best practice on creating comic artwork. Ini biayanya Rp100.000, sudah diskon 66%. Dan bagi teman-teman yang share IG story di acara hari ini, sambil mention Bang Dan dan juga Amazing, akan mendapatkan 10% diskon tambahan. Begitu. Nah, dapat apa aja dengan membayar Rp100.000 tersebut? Teman-teman dapat e-certificate, dapat join Amazing community, kemudian juga bisa dapat akses ke rekaman kelas dan juga ada handout PDF-nya. Dan untuk registrasi teman-teman bisa buka di Amazing _Amazing Academy. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi silakan bagi yang ingin dapat diskon bisa juga posting di IG story-nya sampai mention kami dan Bang Dan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab dan Bang Dan ya. Oke. Oke, sudah ada 15 pertanyaan. Punten teman-teman, mohon maaf saya akan dahulukan yang ngisi pertanyaan di Q&A ya, di kolom Q&A. Karena itu memang lebih mudah terlihat ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada anonymous attendee. Saya dulu video kreator pertengahan 2022, saya alih jalur menjadi ilustrator. Mau bertanya Kak, dari background saya, apakah portfolio saya mending dipisah atau digabung ya? Dari dipisah, portfolio ilustrator saya belum banyak. Oh ini dia alih profesi nih Bang. Menurut Abang gimana nih masukannya? Oke, sebagai seorang, langsung saya jawab ya pertanyaannya. Sebagai seorang yang bekerja di bidang industri kreatif ya, saya rasa memang portofolio itu sangat penting gitu. Karena apa? Karena memang dari banyaknya portofolio itu biasanya dari situ klien bakal tertarik untuk bekerja sama dengan kita gitu. Kalau dari saya pribadi sih, kalau misalkan
Masnya sebelumnya adalah video kreator. Ya kalau bisa dipisah sih, dipisah aja. Jadi kalau misalkan untuk video kreator ya buat portofolio tersendiri, terus di ilustrasi juga atau sebagai ilustrator juga dibuat portofolio tersendiri gitu. Karena apa? Karena memang bagusnya itu memang kita spesifik gitu loh. Kayak saya pribadi ya saya portofolio saya memang dari dulu sampai sekarang ya memang yang saya tampilkan adalah memang di ilustrasi dan komik kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita sudah pernah bekerja sama dengan beberapa pihak, apalagi kayak brand ataupun kementerian, nah itu bisa jadi nilai jual juga sebenarnya gitu. Kayak gitu sih dari saya jawabannya. Oke. Jadi kalau bisa dipisah. Kecuali kita kalau misalkan melamar pekerjaan ya. Kalau misalkan melamar pekerjaan ya mau nggak mau ya kita tampilin di situ kita keahliannya kita apa. Yang pertama mungkin bisa di videografi, ya editing dan segala macam. Yang kedua mungkin gambar manual atau digital atau gambar ilustrasi komik kayak gitu. Mungkin itu sih dari jawaban dari Bang Dan. Oke, semoga cukup jelas ya dari anggota Tendi ini. Saya tutup pertanyaannya. Lanjut lagi, setelah konten yang viral, dampak apa yang dialami sama yang Oke, setelah konten yang viral, dampak apa yang dialami? Tentunya kalau misalkan karya kita itu viral, itu ada dua efeknya gitu. Yang pertama adalah eh, bad efek jeleknya dulu, terus yang kedua adalah efek baiknya dulu gitu. Efek jeleknya dulu adalah karya kita ya gimana ya, karya kita ya dicuri orang gitu, dipakai untuk kepentingan lain kayak gitu. Terus karya kita diplagiat atau karya kita di watermarknya itu dipotong kayak gitu sih. Walaupun itu viral, viral kemana-mana gitu. Cuman kalau mereka nggak tahu itu karyanya siapa ya yang rugi kita gitu. Karena itu kesempatannya bakal besar kan. Nah yang kedua adalah efek baiknya adalah ketika mereka tahu bahwa itu karyanya kita gitu. Jadi kita semakin bisa menjangkau banyak audiens gitu. Kayak saya pribadi yang awalnya memang dulu itu fokusnya di konten-konten di Indonesia, ternyata juga disukai di luar negeri. Jadi ya kayak gitu. Jadi ketika viral di luar negeri ya orang tahu itu bahwa ini karyanya Denny Pramata dan audiensnya juga semakin luas gitu. Kayak gitu sih. Oke, Kalau jadi dari saya. ternyata ya nggak selalu positif ya dampaknya ya setelah viral ya. Nah, makanya solusinya itu adalah branding karya, Mas. Iya, iya, betul. Harus karakter Ketika ya. karya kita sudah punya branding yang kuat dari segi konten dan karakter gambar, ya, yang kita kalau misalkan kita sudah punya itu, ketika karya kita itu viral kemana-mana, ya orang bakal tahu ini, wah ini karyanya si ini gitu. Ya. Eh, Contohnya kayak Bang Dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa diulas di luar negeri kan. Yang awalnya itu kan dulu viral, ya viral di plagiat gitu kemana-mana. Apalagi dulu viralnya via BBM Messenger yang gambarnya itu kabur gitu ya, ngeblur gitu. Apalagi kayak gitu, orang nggak tahu siapa yang buatnya, watermarknya nggak kebaca, terus eh, nama sosial media kita juga situ nggak kebaca gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita konsisten nge-branding karya kita di sosial media ya lambat laun mereka pasti mencari kita sih, kayak gitu. Oke, sip. Tutup. Next question. Oke, izin bertanya Bang Dan, gimana sih supaya kita punya karakter yang otentik dan ngeciri banget kalau itu punya kita? Dan boleh ceritain dong proses Abang menciptakan karakter tersebut? Gimana sih supaya kita punya karakter yang otentik, yang ngecili banget kalau kalau itu punya kita, dan boleh ceritain dong. Oke. Dari Mas Haidar ya. Oke, ini pertama mungkin kalau saya pribadi, saya berkarya itu pada awalnya memang untuk have fun aja sih sebenarnya. Nggak ada target untuk target untuk bisnis dan segala macamnya gitu. Awalnya memang berdasarkan basicnya adalah ini sebatas hobi. Nah, kalau saya pribadi menganggap bahwa ketika berkarya, menggambar, baik manual dan digital, itu adalah sekedar untuk have fun gitu. Maksudnya memang untuk kayak ya ini untuk sekedar apa ya?
menjalankan hobi aja gitu loh. Makanya kenapa karakter Bang Dan simple banget ya itu karena memang tipe Bang Dan nggak bisa gambar detail gitu kayak mungkin kayak gambar-gambarnya style kartunnya Marvel gitu. Makanya Bang Dan selalu konsisten untuk menggambar dengan style simple kayak tadi gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini disuruh meniru itu bisa semua kan, gampang banget gitu. Cuma buat bulat, matanya titik, kasih kacamata, buat rambutnya keriting gitu, pakai kaos gitu, kayak gitu sih. Jadi memang kalau bisa kita membuat karya itu sesuai kenyamanan kita aja gitu. Kalau misalkan ya kita pengen gambar yang memang betul-betul detail, ya nggak apa-apa, kita bisa buat. Tapi kembali lagi, kita pengennya nyamannya kita gambar di mana. Ya kayak Bang Dan bayangkan dari zaman dulu komik Bang Dan itu dari majalah cetak loh awalnya gitu, sebelum kenal Instagram. Nah dari tahun 2011 itu awalnya komik Bang Dan itu diterbitin di majalah kartun awalnya, majalah kartun lokal di sini gitu loh. Nah dari situ sampai sekarang itu stylenya kayak gitu aja gitu. Jadi memang hal yang nggak kalah penting adalah konsistensi, emang penting sebenarnya. Konsisten menggambar karakter sesuai yang kita inginkan kayak gitu sih. Terkadang gini, ada permasalahannya adalah orang yang menggambar itu dia nggak punya apa ya, terkadang gambarnya stylenya kayak gini terus di sini. Nah itu tuh fase-fase mencari jati diri sih sebenarnya gitu. Kalau di ABG ya kayak gitu. Kalau misalkan terkadang kalau misalkan masih mulai terus di pertengahan belajar dan di atas dia menemukan style gambarnya. Terkadang ketika di pertengahan mereka udah menemukan karakter gambarnya sendiri, ya nggak apa-apa, nggak harus belajar lagi ke atas gitu. Kalau misalkan di posisi di tengah ini karakter gambar kita rasa udah kuat, ya udah lanjutin aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, siap. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Mas Haidar ini. Selanjutnya Bang, ini ada dari Anonymous Admin tinggi lagi. Kakak izin tanya, ketika karya kakak sudah dibahas sampai ke luar negeri, apakah setelah itu kakak menargetkan karya brand nasional kakak ke pasar luar negeri? Oke. Ketika karya kita sudah sampai ke luar negeri, apakah kita menargetkan juga karya kita itu menargetkan karya kita itu bisa dilirik oleh brand luar negeri juga gitu ya? Pasar luar negeri, ya betul. Pasar luar negeri juga. Justru kalau saya pribadi, justru yang karya saya viral sampai di luar itu adalah karya yang menurut saya itu viral di karya yang saya targetin di sini gitu. Sebenarnya viral ke luar negeri itu nggak sengaja aja sih gitu. Contohnya kayak main mobil-mobilan di mesin jahit. Nah itu sebenarnya saya dulu menargetkan karya itu di sini aja gitu loh. Audiensnya untuk di Indonesia aja. Tapi ternyata di luar negeri juga, apalagi negara berkembang kayak Asia Tenggara, terus di negara-negara Eropa Timur gitu ya, atau di negara-negara yang bagian Amerika Selatan gitu. Justru mereka juga ngalamin gitu loh. Jadi ternyata kekuatan di Illustory itu saya baru dapat gitu bahwa ternyata hal sepele yang kita anggap kita sendiri yang mengalami, ternyata orang di luar negeri juga ngalamin. Sama halnya kayak karya yang terakhir tadi yang mega viral itu, yang gabut masa kecil, yang kegiatan yang sering kita lakukan zaman kecil dulu tanpa kita tahu apa itu faedahnya, kayak nusukin jarum pentul di jari gitu, atau kayak jepitin rambut di mulut gitu, atau merangkak di tangga. Itu kan hal bodoh ya, maksudnya hal bodoh yang dilakuin anak-anak kecil dulu gitu. Ternyata ketika saya buat atau saya gambar, saya aplikasikan itu di kartun, wah ternyata itu juga orang di luar negeri juga ngalamin yang sama gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau kepengennya ya, kalau misalkan ada brand luar negeri yang pengen ngajak kerjasama, nggak masalah gitu. Ya pengen banget gitu kan. Cuman kembali lagi kekuatan Illustory itu emang diangkat dari hal-hal sederhana aja sih Kak. Gitu. Kayak gitu sih.
Oke, sip. Kita lanjut ya. Dari Maria V. Apa kendala kakak saat membuat konten nostalgia yang mana ingatan kita sebagai manusia terbatas? Oke. Ini Oke, kayaknya juga kendala. sempat dijawab ya Oke. tadi. Oke, kendalanya saat kita membuat konten nostalgia yang mana ingatan kita sebagai manusia itu terbatas. Justru saya menjadikan Illustory itu sebagai media untuk mengingat kembali gitu loh, Mas. Jadi untuk Kamaria justru saya menjadikan Illustory itu sebagai apa ya? Sebagai eksplorasi ide gitu loh. Makanya ketika saya membahas tentang main mobil-mobilan mesin jahit, itu saya kebayang bahwa mesin jahit itu posisinya di mana gitu loh. Saya jadi ingat posisinya itu di kamar di pintu di sebelah mana, warnanya apa. Jadi itu jadi media saya untuk mengeksplorasi sebenarnya gitu. Gitu Kak. Jadi kalau saya pikir terkadang kalau saya sampai sekarang menganggap bahwa eh, untuk membuat konten nostalgia itu sebenarnya nggak perlu apa ya, nggak perlu berpikir gitu, sekedar mengingat aja karena kalau misalkan mengingat itu kan ada banyak hal yang pernah kita lakukan kan. Beda kalau misalkan kita buat sesuatu yang temanya itu futuristik, yang kita perlu memikirkan waktu yang panjang gitu ya, kayak misalkan tema konten kita itu tentang luar angkasa atau robot-robotan gitu. Ini hal yang kita pernah alamin waktu kecil gitu. Jadi kayaknya kalau sejauh ini sih nggak pernah ada masalah sih. Justru saya menjadikan mengenang itu menjadi salah satu media untuk eksplorasi konten gitu. Kayak gitu. Karena pasti ada banyak ratusan ide yang atau ribuan ide yang mungkin sebenarnya menarik untuk kita garap gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Contohnya kayak salah satu karya saya ada yang anak disuruh beli minyak tanah ke warung. Cuman ketika dia jalan itu jerigen minyak tanah itu di diaduin dibenturin ke lutut gitu loh. Ngalamin nggak? Kayak gitu. Amin Gitu. dong. Amin Ngalamin banget. nggak? Ngalamin. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal sederhana kayak gitu gitu. Ya, ya, ya. Ya kayak gitulah. Itu bisa membantu mengurangi risiko demensi ya, Mas. Jadi kita nggak Ya. cukup ada tuanya. Nah, pernah juga ada yang nanya Mas, kenapa kok nostalgianya itu via kartun gitu ya atau komik gitu? Karena berdasarkan yang pertama adalah passion hobi saya. Hobi saya kan menggambar gitu. Kebanyakan memang orang kan kadang media untuk nostalgia itu kan beda-beda. Ada yang nostalgia itu dengan foto kan, lihat album-album foto gitu. Cuman saya emang tertarik nostalgia karena ya memang ya kembali lagi saya suka gambar, suka buat gambar digital, ya udah gitu. Jadi konten nostalgia itu saya rasa memang wah menarik nih kalau dijadiin konten kayak gitu sih. Jadi terkadang di karya-karya Illustory itu justru orang nggak fokus ke ceritanya, justru ke pernak-perniknya kayak tadi ada yang fokus ke gorden bango gitu ya, atau ke kasur kapuk gitu kayak gitu. Jadi kekuatan Illustory di luar kontennya juga pernak-pernik gambarnya gitu kayak gitu sih. Oke, semoga menjawab ya. Mbak Maria. Oke, selanjutnya Siti Alfiatul Aziza. Halo Bang Dan, menurut Bang Dan, apakah seorang ilustrator akan tergeser pekerjaannya dengan AI? Kalau tidak, apa sih yang membuat ilustrator akan tetap relevan di masa depan? Oke, ini pertanyaan menarik yang sering ditanyakan gitu karena ini menjadi momok apa ya? Ini kayak jadi kalau orang bilang kayak kiamatnya untuk para ilustrator dan pekerja kreatif lainnya, desainer grafis dan bahkan fotografer ya sekarang gitu loh. Kalau dari saya pribadi sih, ya yang pertama kita emang nggak bisa membendung kemajuan teknologi ya gitu karena fenomena AI ini bakal terus berkembang ke depannya gitu. Cuman saya percaya bahwa ketika kita ngomongin karya seni itu pasti kita akan kembali ke manusianya gitu loh. Karena feel karya yang dibuat oleh manusia itu bakal beda dengan feel karya yang dibuat oleh teknologi atau mesin kayak gitu sih. Jadi sebenarnya juga apa ya?
berpengaruh juga ke kita. Cuman kalau saya percayanya adalah ya suatu saat bakal kembali ke manusianya lagi gitu. Orang bakal cari manusia karena bakal beda. Kayak gitu sih. Ya. Oke, ini selalu ditanyain juga nih Mas di setiap kelas managing nih. Jadi Ya. mudah-mudahan ini nanti mungkin ada semacam keseimbangan baru lah bisa dibilang mungkin ya, berdampingan dengan teknologi. Oke, selanjutnya Anonymous Attendi. Kak, saya ngonten di satu sosmed, awalnya target konten saya usia remaja sekitar 15 sampai 18 tahun. Tapi setelah udah dapat data analisis, konten saya pengikut juga audiens saya rata-rata umur 18 sampai 24. Jadi mending dilanjutkan atau gimana ya, Kak? Jadi dia berubah ya ininya apa? Maksudnya dia dapat data ya, dapat data. Lebih ke atas gitu. Justru kalau dari saya ya, ini pendapat pribadi saya, lanjutin aja gitu. Karena berarti kan target kita jadi luas. Jadi mungkin jadi luas mungkin ya. Mungkin memang karena jarak umur dari 15 ke 18 itu dan 18 ke 24 itu beda. Mungkin umur 15 sekarang itu tingkat apa ya kalau di sekolah? SMP ya atau SMA? SMP ya. Nah, kalau 18 ke 24 berarti itu kan udah SMA ke kuliah kan. Nah, kayak gitu. Jadi tentuin aja Kak. Maksudnya untuk kontennya berarti kita memang kalau misalkan konten kita itu kebanyakan memang pengikutnya di di 18 sampai 24 spesifikin aja. Jadi buat konten yang sesuai yang banyaknya di mana gitu loh gitu. Tapi tetap lanjut aja gitu. Kalau dari saya ya karena cara seleksi audiens itu memang terkadang berpengaruh terhadap tidak selalu berjalan mulus gitu. Terkadang kita pengennya kayak gini ternyata yang banyak yang suka dari umur segini nggak masalah. Tetap lanjut aja sih kayak gitu. Berarti kan kita harus menyasar ke tadi. Berarti konten-konten yang kita buat adalah yang sesuai dengan target audiens yang umurnya 18 sampai 24. Berarti ceritanya itu SMA ke atas kan. Konten-konten SMA ke atas kayak gitu. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan 16.30. Nah, ini sayangnya kita harus segera tutup nih, Mas Dani. Kelas kali ini nih, sorry teman-teman nih. Nanti tapi bisa dilanjut ya, Bang Dan ya di kelas yang berikutnya. Jadi kalau teman-teman di sini belum puas, bisa lanjut aja di masterclass-nya Bang Dan tanggal 8 Juli. Ini masih banyak pertanyaannya nih, tapi mohon maaf sekali nih sayangnya waktu sudah mau habis. Mungkin saya mau kasih satu aja pertanyaan nih. Bang Dan boleh pilih Bang Dan pertanyaannya mau yang mana nih? Dari yang yang menarik buat Bang Dan juga gitu. Silakan. Oke, satu pertanyaan terakhir dari ini Kak Sin ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang lain kalau misalkan jawabannya belum bisa terjawab semua, mungkin nanti bisa kita lanjut di masterclass selanjutnya ya, Mas ya. Ya, betul. Oke. Pertanyaan dari Kak Sin sebagai konten kreator, apakah harus update setiap hari atau ada cara lain untuk manajemen kontennya gitu? Nah, ini berdasarkan pengalaman Bang Dan. Selama ini algoritma di sosmed itu kan dari dulu berubah-ubah ya. Dulu mungkin teman-teman yang main di Instagram dari tahun 2012 lagi naik-naiknya Instagram, mungkin dulu algoritmanya adalah semakin banyak kita harus sifatnya kan dulu algoritmanya masih timeline ya. Jadi ketika kita upload karya jam segini itu bakal dilihat orang, pasti bakal dilihat orang gitu loh. Beda kalau kayak sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan beda. Kalau untuk Bang Dan sendiri sebenarnya tergantung ketika kita update konten itu sebenarnya kita juga harus mempelajari algoritma sosial medianya sendiri gitu. Kita juga harus mempelajarinya gitu karena perubahan algoritma itu sering terjadi. Kalau di Instagram dulu sistem timeline, kalau sekarang enggak gitu kan. Sekarang udah mirip TikTok misalkan ya gitu. Atau kita pengen publish di TikTok, ya kita nggak mengharap semua karya kita itu bisa FYP.
ya upload aja terus kayak gitu. Jadi kita harus, yang pertama itu kita harus mempelajari algoritma sosial medianya kayak gimana, sistem kerjanya kayak gimana gitu. Kalau saya sih pribadi ketika berkarya itu memang ketika lagi mood aja, nggak harus satu hari itu satu karya atau rajin upload gitu. Karena apa? Karena ini kan kita ngomongin karya ya, karena karya ini kan kita buat itu berdasarkan mood gitu. Nah kalau Bang Dan sih sampai sekarang memang ketika ada ide dan rasanya itu ada waktu untuk mengerjakannya ya Bang Dan buat gitu. Tapi kalau misalkan lagi art block atau lagi sibuk ya Bang Dan stop dulu, nggak mau memaksakan kayak gitu sih. Kalau untuk manajemen kontennya ya kalau misalkan kembali lagi ke kontennya kita kayak apa. Kalau misalkan konten 90-an itu setiap saat pasti bakal relate gitu. Misalkan kayak saya posting di tahun 2024 atau 2030, misalkan saya posting kontennya tentang nostalgia, orang pasti bakal tetap relate gitu karena temanya masa lalu. Beda kalau yang konten yang ceritanya itu tentang hal-hal yang sedang hype gitu, sedang in. Kayak misalkan kalau kita buat konten tentang dalgona di sekarang kan nggak cocok gitu. Momennya adalah ketika pandemi gitu. Kalau kita buat konten misalkan tentang lato-lato sekarang itu nggak cocok lagi kan gitu. Karena momennya udah bebas. Jadi momennya udah lewat gitu. Jadi kembali lagi ke kontennya kita gitu. Jadi untuk manajemen konten kalau misalkan ya saya percaya bahwa kembali lagi ke kontennya kita. Tapi kekuatan di Illustory itu ya tadi karena tidak terikat oleh waktu gitu. Jadi mau tahun berapapun saya posting itu orang ya karena temanya masa lalu orang kan nostalgia kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi itu juga harus kita perhatiin juga dalam membuat sebuah konten kayak gitu sih. Oke, menarik banget Bang Dan. Jadi iya ya benar juga ya. Kenangan tuh kelebihannya nggak ada timeline atau nggak ada harus ikutin tren gitu ya. Betul, Justru betul. jadi memberikan nuansa baru. Kita terbiasa mengikuti update, tiba-tiba ada konten masa lalu jadi wah jadi ingat gitu ya. Sama Mas kayak ini kasusnya saya justru terakhir kemarin itu ngangkat konten tentang BBM. Jadi mereka protes, gila BBM kan cuma baru matinya itu kan baru 5 tahunan ya, 5 tahun 7 tahunan gitu. Udah jadi konten nostalgia gitu. Ternyata iya gitu. Kita nostalgia lagi. Gimana dulu pengguna BBM kita sering ngebajak pin BB teman kita kayak gitu. Jadi kan banyak tuh hal-hal sederhana, hal-hal lucu yang bisa kita angkat dari kayak gitu. Nah itu yang dijadiin konten gitu. Jadi ternyata hal yang kita lakuin 5 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan ternyata bisa jadi konten nostalgia juga. Gak hanya hal-hal yang berkaitan dengan 90-an gitu tentang ketika kita masih anak-anak gitu, nggak juga. Kayak pengalaman kita dulu main di warnet gitu kan. Nah, sekarang kan udah berkurang tuh warnet, maksudnya udah mulai nggak ada lagi. Nah, ketika kita angkat tentang temanya warnet, orang jadi nostalgia. Aku dulu juga hidupnya di warnet gitu loh. Yeah. Setiap malam minggu beli paket paket begadang kayak gitu. Jadi kayak gitu sih yang menariknya kalau kita mengangkat tentang nostalgia. Ya. Oke, baik Bang Dan. Makasih banget Bang Dan nih. Menarik banget kita di kelas hari ini Minggu sore nostalgia sama Bang Dan. Sayangnya waktu sudah habis. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Dan sudah berpartisipasi. Terima kasih buat semua audiens yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan. Bang Dan, apakah ada kata penutup atau sudah cukup? Ya kalau dari Bang Dan sih sebenarnya yang tadi sih maksudnya ya kalau pengen pengen karya kita dikenal di sosial media ya kita harus jago branding itu aja sih. Karena gini teman-teman, banyak orang yang bisa gambarnya bagus, tapi dia nggak bisa jualan gitu. Dia nggak bisa nge-branding karyanya gitu. Banyak yang kasusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi, misalkan suatu saat pengen jadi pekerja kreatif yang bergerak di industri kreatif, ya mau nggak mau karya kita itu untuk media jualan gitu. Ya di mana-mana ya jadi ilustrator kita targetkan jualan juga kan. Kecuali ya teman-teman menjadikan ini sebagai sekedar hobi ya nggak masalah. Kalau misalkan targetnya pengen cari cuan dari ilustrasi atau komik ya
kayak gitu tadi sih, kita harus jago jualan, harus jago branding, ya harus jago membuat konten kayak gitu sih. Oke, baik Bang Dan. Makasih banget Bang Dan untuk waktunya, untuk ilmunya. Teman-teman, makasih sudah gabung. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat bagi kita. Sampai ketemu lagi. Saya pamit undur diri. Ditunggu nih di masterclass-nya Bang Dan nih, 8 Juli jam 1 siang. Bang Dan bisa kasih yang lebih banyak dari ini ya Bang Dan ya. Materi akan lebih Kita dalam, lebih kita banyak. bakal kita nantinya bakal bahas lebih detail. Jadi kalau Ya. misalkan tadi kita secara umum, nah di pertemuan berikutnya kita bakal bahas lebih detail lagi gitu. Jadi mungkin di situ mungkin teman-teman nanti bakal lebih puas ya. Amin. Ya, sip banget Bang Dan nih. Makasih banget Bang Dan. Sampai ketemu lagi semuanya. Saya izin tutup, pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ayo, Oke, Pak terima kasih teman-teman semua. thank you semuanya ya. Sampai ketemu di Ketemu pertemuan lagi. berikutnya. Izin live ya, Bang. Ya, silakan, silakan Bang Dan. Makasih Bang.